Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam selanjutnya, yaitu ijma. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Secara bahasa, ijma berarti konsensus atau kesepakatan sekelompok orang terhadap suatu masalah. Sedangkan ijma menurut istilah ahli usul fikih seperti yang didefinisikan oleh Abdul Karim Zaidan, yang mengatakan bahwa al-ijma huwa ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyati fi asrin minal usuri ala hukmi syar'i ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu tentang masalah atau hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid atau para ahli hukum Islam. Jika yang bersepakat bukan ahli hukum Islam, maka tidak bisa disebut dengan ijma. Adapun dalil kehujahan atau dipakainya ijma dalam sumber hukum Islam adalah ayat Al-Quran yang berbunyi wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Quran surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan tidak mengikuti jalan yang diikuti oleh orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang dikuasai olehnya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Adapun hadis Nabi yang menjadi dalil diberlakukannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda ilan nar. Yang artinya bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umatku ke dalam jalan kesesatan, dan kekuasaan Allah beserta para jamaah. Dan apabila dia berpaling, maka ia berpaling ke dalam api neraka. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ijma adalah kesepakatan dari para mujtahid setelah wafatnya Rasul. Namun tidak semua kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama setelah wafatnya Rasul itu disebut dengan ijma. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang atau sekelompok orang akan melakukan ijma. Yang menjadi rukun atau sesuatu yang harus ada dalam ijma adalah satu, yaitu kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan antar ulama, maka tidak bisa disebut dengan ijma. Adapun syarat-syarat ijma yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah: pertama, bahwa ulama yang melakukan ijma harus berjumlah banyak. Tidak bisa melakukan ijma hanya satu orang ulama saja. Ketika terjadi ijma yang dilakukan oleh sekelompok orang, tidak semua ulama, maka tidak bisa disebut dengan ijma. Kemudian, syarat ijma yang kedua adalah seluruh mujtahid harus menyepakati hukum syara yang mereka putuskan, tidak memandang negara, bangsa, suku, dan golongan mereka. Dalam arti ijma harus terlepas dari ikatan kebangsaan, ikatan kenegaraan, dan ikatan golongan. Jadi ketika ada sekelompok mujtahid dari satu negara tertentu menyepakati tentang hukum syara suatu peristiwa, tapi di negara lain hukum syara itu berbeda, maka tidak bisa disebut dengan ijma. Misalkan para mujtahid dari negara Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia berkumpul mendiskusikan tentang suatu hukum syara,
lalu kemudian hukum syara itu hanya disepakati oleh para ulama Arab Saudi saja atau para ulama Mesir saja, maka itu tidak bisa disebut dengan ijma. Ketiga, mujtahid yang mengikuti ijma harus berasal dari seluruh wilayah Islam, tidak bisa hanya dari sebagian negara saja. Keempat, kesepakatan itu harus lahir dari setiap mujtahid secara tegas dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan mereka. Syarat ijma yang kelima adalah kesepakatan itu harus lahir dari ulama-ulama yang benar-benar solih, yang terlepas dari kepentingan duniawi. Dan terakhir, ketika melakukan sebuah kesepakatan ijma, para mujtahid haruslah tetap bersandar kepada sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila syarat dan rukun ijma itu terpenuhi, maka hasil keputusan para ulama itu dapat dikatakan ijma yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap orang. Dan para mujtahid di masa selanjutnya tidak boleh melakukan ijma terhadap masalah yang sama, karena hukumnya sudah ditetapkan oleh ijma sebelumnya. Maka berlaku kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Suatu ijtihad tidak bisa dihapus oleh ijtihad lainnya. Berdasarkan cara memperolehnya, ijma terbagi menjadi dua. Pertama ada ijma shorih, yang kedua ada ijma sukuti. Ijma shorih adalah kesepakatan yang lahir dari ucapan atau perbuatan mujtahid secara jelas. Sedangkan ijma sukuti adalah ijma yang dimulai dari seorang mujtahid yang mengeluarkan pendapatnya tentang suatu masalah atau tentang hukum syara. Kemudian pendapatnya itu diketahui oleh para mujtahid lainnya yang berjumlah banyak, tapi mujtahid yang berjumlah banyak itu tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan bantahan terhadap pendapat seorang mujtahid tadi. Maka itu disebut dengan ijma sukuti. Adapun berdasarkan dalalahnya atau petunjuknya, ijma terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ijma qot'i, ada yang disebut ijma dhonni. Ijma qot'i adalah ijma yang petunjuk hukumnya sudah tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Dalam arti kebenarannya sudah dapat dipastikan atau bersifat qot'i. Maka untuk ijma jenis ini tidak perlu diperdebatkan kembali dan tidak perlu diijtihadi kembali di masa selanjutnya. Adapun ijma dhonni adalah ijma yang petunjuk hukumnya masih bersifat dugaan atau kebenarannya masih bersifat relatif. Ijma jenis ini masih terbuka untuk dibahas kembali dalam ijma para ulama dan tidak menutup kemungkinan ada ijtihad lain yang berbeda dengan ijma yang sudah ada. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.